Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga masih tetap semangat belajar walaupun di kala pandemi. Oke? Hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita tentang thaqafah akidah. Dan sebelum kita belajar seperti biasa, kita berdoa dulu bersama-sama ya. Wahid, Isnain, Thalath. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Alhamdulillah yang sudah berdoa semoga diistiqomahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan semangat terus, diberikan kemudahan dan kesabaran dalam belajarnya dan diberikan keberkahan dari ilmu-ilmunya. Baik, alhamdulillah hari ini kita akan belajar lagi tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Mu'izz dan Al-Mudhil. Baik, Al-Mu'izz, Allah memiliki asma, memiliki nama-nama yang baik. Yang dua akan kita bahas adalah Al-Mu'izz dan Al-Mudhil. Al-Mu'izz memiliki arti bahwasannya Allah Sang Maha memuliakan. Sementara Al-Mudhil artinya adalah Allah yang Maha menghinakan. Nah, di sini kita bisa memahami bahwasannya hanyalah Allah yang bisa memuliakan makhluk dan juga menghinakan makhluk. Hanyalah Allah yang menghinakan dan memuliakan makhluknya. Siapa saja yang sudah Allah muliakan, pasti tidak akan ada yang bisa menghinakannya. Dan siapa saja yang sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang bisa memuliakannya. Allah memiliki nama Al-Mu'izz, yaitu Allah yang Maha memuliakan. Dan Allah juga memiliki nama Al-Mudhil, yaitu Allah yang Maha menghinakan. Maka sungguh Allah itu berkehendak untuk memuliakan orang-orang yang beriman, orang-orang yang solih, orang-orang yang taat kepada Allah, dan menghinakan orang-orang yang kafir, orang-orang yang ahli maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah telah menghendaki kemuliaan kepada orang-orang yang taat dan kehinaan bagi orang-orang yang ahli maksiat. Maka ukuran mulia atau tidak mulia itu pada dasarnya ada pada ketakwaan seseorang. Ketika Allah berfirman dalam ayat yang lain, inna akramakum indallahi atqakum, yaitu ketika Allah mengatakan bahwasanya sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, ukurannya orang itu mulia atau tidak mulia itu adalah ketakwaannya kepada Allah. Maka sesungguhnya Allah telah memuliakan orang-orang yang taat, orang-orang yang takwa, orang-orang yang beriman, dan Allah telah menghinakan orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik, zalim, dan ahli maksiat. Dahulu Allah itu menghendaki kekuasaan kepada Romawi dan Persia. Tapi kekuasaan itu bukan berarti mereka mulia dengan kekuasaan itu, justru mereka hina dengan itu. Kemudian Allah memberikan kekuasaan kepada mereka untuk dikalahkan oleh orang-orang muslim. Ketika Islam datang dengan Rasulullah datang pada waktu itu,
Rasulullah mengalahkan mereka semua, orang-orang Persia dan Romawi, yang Romawi adalah penyembah selain Allah, Persia adalah penyembah api, mereka adalah orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang hina di mata Allah. Maka Allah ganti dengan orang-orang yang mulia, yaitu orang-orang Islam yang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah adalah sumber kemuliaan. Maka jika kita ingin mulia di hadapan Allah, maka kuncinya hanyalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan-ketaatan kita. Maka siapa saja yang menjauh dari Allah, maka sudah dipastikan dia akan mendapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwasannya ketaatan adalah ukuran kemuliaan seseorang. Kemuliaan seseorang tidak dinilai dari hartanya, juga tidak dinilai dari mukanya, cantiknya, rupanya, juga tidak dinilai dari jabatannya, entah dia raja ataupun pangkatnya apa, tidak. Tapi kemuliaan seseorang di mata Allah dinilai dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah pernah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Yang artinya adalah sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa dan harta kalian, namun Allah melihat hati dan amalan kalian. Jadi kunci supaya kita bisa mulia di sisi Allah, mendapatkan kemuliaan dari Al-Mu'izz, yaitu Allah yang maha memuliakan, dengan cara menambah amal perbuatan ketaatan dan menjaga hati agar tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah sebagaimana Bilal bin Rabah, seorang budak hitam yang miskin pada waktu itu, yang kemudian Allah muliakan karena dia beriman kepada Allah dan taat kepada Allah. Tapi Allah justru menghinakan Umayyah bin Khalaf yang merupakan tuannya, yang merupakan salah satu petinggi orang-orang Quraisy pada waktu itu. Justru malah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kekafirannya, karena kezalimannya. Maka Umayyah bin Khalaf akan terus terhina di sisi Allah dan di sisi manusia. Maka Bilal bin Rabah karena ketaatannya, keimanannya yang kuat, maka hingga hari kiamat namanya akan tetap harum karena Bilal telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Umayyah bin Khalaf akan terus hina dari dulu hingga nanti di hari kiamat. Dia akan tetap hina di mata Allah dan di mata manusia. Kenapa? Karena Allah sudah menghinakannya. Maka Allah adalah maha memuliakan, Al-Mu'izz, dan Allah juga maha menghinakan, Al-Mudzil. Di akhirat pun sama. Orang-orang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah akan dimuliakan oleh Allah dengan surga dan keadaan yang sangat baik. Dan orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik, orang-orang yang ahli maksiat akan dihinakan oleh Allah dengan keadaan yang sangat buruk dan siksaan yang sangat pedih di neraka jahanam dengan wajah yang penuh dengan kesedihan. Maka anak-anak, kunci agar kita dimuliakan oleh Allah adalah mendekat kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah sumber kemuliaan. Dialah Al-Mu'izz, yang maha memuliakan. Maka kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, maka kuncinya adalah meminta kepada zat yang maha memuliakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita tidak mau mendekat kepada Allah, tidak mau meminta kepada zat yang maha memuliakan, otomatis Allah akan menghinakan mereka yang tidak mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah juga memiliki sifat Al-Mudzil, maha menghinakan. Dan ingat, Allah memuliakan orang yang beriman dan Allah menghinakan orang-orang yang kafir. Allah memuliakan orang-orang yang taat dan Allah menghinakan orang-orang yang maksiat. Nah, di sini Ustadz memberikan ciri-ciri orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5. Yang pertama, cirinya adalah dia takut hanya kepada Allah, bukan kepada siapa saja. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dia takut. Dia takut kalau Allah marah, dia takut kalau Allah murka, dia takut kalau Allah menyiksanya. Maka dia benar-benar hanya takut kepada Allah.
Dia tidak takut kepada manusia, tidak takut kehilangan harta, tidak takut kehilangan jabatan, tapi dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidupnya itu benar-benar terjaga dari kemaksiatan. Yang kedua, cirinya adalah memiliki ilmu yang luas. Orang yang memiliki ilmu jelas akan ditinggikan derajatnya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memiliki ilmu, dia akan berhati-hati dalam bicara, berbicaranya akan terus ahsan, perbuatan juga akan terus baik. Maka kita harus perbanyak ilmu juga supaya Allah memuliakan kita ya. Yang ketiga, orang yang mulia adalah orang yang rajin melaksanakan sholat malam dan berdoa. Karena Allah sendiri mengatakan bahwasanya sholat malamlah kamu, maka semoga kamu diberikan kedudukan yang mulia. Di Al-Quran dikatakan begitu. Dan juga Rasulullah juga mengatakan bahwasanya tidak ada yang paling mulia di sisi Allah kecuali doa. Yaitu orang yang banyak berdoa dan orang yang banyak tahajud pasti memiliki derajat yang mulia di sisi Allah, memiliki tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dia memiliki ciri juga yang adil. Orang yang mulia pasti adil, orang adil pasti mulia. Adil itu artinya adalah dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Dia mengikuti aturan yang ada, mengikuti hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga semuanya dilakukan dengan cara yang adil. Yang kelima, lisan dan hatinya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya berzikir Allahu Akbar, subhanallah, astagfirullah. Hatinya selalu ingat, aku ini ada Allah, Allah yang maha melihat, Allah yang maha segalanya, Allah yang maha memberi, Allah yang maha mengampuni, Allah yang maha memaafkan, Allah yang maha kuasa. Hatinya selalu ingat kepada Allah, sehingga dia benar-benar mulia, nggak sama sekali nggak ada takut-takut kepada manusia, nggak ada butuh-butuhnya kepada manusia, hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang mukmin, kita juga harus memiliki sifat-sifat itu ya, yaitu takut hanya kepada Allah, memiliki ilmu yang luas, rajin sholat malam dan berdoa, juga adil dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ya pelajaran Thaqafah akidah kita, semoga bisa difahami dan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup sampai di sini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.